balik lagi bersama gue Fahri Mahar dan gue Geral di Sok Ngerti Bola. Oke, dan di episode 4 kali ini gue sedikit akan membahas tentang pemain-pemain muda nih ya. Tentang kasus yang lagi heboh nih. Betul sekali, kasus lagi heboh si Greenwood nih ya. Ya. Si Greenwood yang tadi ada infonya lagi nih terupdate, ternyata dia dibebaskan ya. Ada jaminan juga. Ya, ada jaminan juga ya. Oke, kalau gitu kita baca beritanya dulu kali ya supaya kalian pada ngerti nih kira-kira kenapa si Greenwood itu. Oke. Langsung aja nih. Nasib buruk terus merundung bintang Manchester United Mason Greenwood setelah ia ditangkap polisi akibat tuduhan melakukan kekerasan fisik terhadap pacarnya Harriet Robson. Nah, seperti diberitakan sebelumnya nih yang dari Instagram ya. Iya, Instagram ramai banget ya foto-fotonya. Yang ada memar-memar pacarnya tuh kan. Bukan memar lagi ya? Iya. Berdarah dari mulut. Iya. Itu serem banget dan ada videonya juga ya. Video suara, rekaman suara ya kan? Rekaman suara. Dari ceweknya kan. Terus yang mengaku tuh dipukulin sama Greenwood. Tapi katanya sih ya lebih ke apa? Kekerasan dan sama ini ya percobaan pembunuhan kan? Katanya gitu. Tambahannya lagi setelah diselidiki ternyata ada percobaan pembunuhan juga, diancam ancaman pembunuhan. Ngeri banget ya. Sementara dia main buat setan merah nih, kesetanan beneran ya. Kocok banget jadi kesetanan gitu. Nah ini katanya nih sebuah fakta baru nih terkuak selama 3 hari pemeriksaan, polisi menemukan hal mengejutkan. Kalau Greenwood itu ternyata juga mengancam untuk membunuh Robson nih. Nah dengan tuduhan itu kepolisian Manchester Raya nih belum bisa membebaskan Greenwood. Tapi akhirnya udah bebas ya. Akhirnya bebas dengan ini ada jaminan. Dia bayar jaminan, akhirnya bebaskan. Tapi dia belum bisa bermain untuk klubnya juga. Iya, karena dibekukan. Iya, dibekukan. Dan gak hanya di situ aja ya selesainya. Tapi Nike juga membekukan kontrak. Oh iya, Nike juga membekukan kontrak. Dan dari FIFA 22 pun. Iya, dia juga dihilangkan juga kan. Iya. Itu terus habis itu dia, Gareth Southgate juga bilang bahwa nanti gue juga nggak mau kepikiran untuk tidak memanggil, tidak memanggil. Ya bakal manggil juga dari MU juga kan, dia udah dikeluarin juga dari squad ya. Iya. Tapi dia menunggu lanjutannya juga nih, gimana kalau misalnya masih ada masalah dari kepolisian, dia juga nggak mau juga manggil langsung ya. Iya, sampai merchandise-nya juga hilang langsung. Merchandise-nya juga dihilangkan. Emang sih dari awal nih ya, dari tahun lalu Tahun lalu udah muncul di awal ya, dari dia di timnas Inggris yang bikin kasus sama Foden. Dia melanggar bubble itu ya, COVID di Islandia ya, yang bawa 2 orang cewek ke kamar hotel akhirnya dia bebaskan juga akhirnya ya. Enak ya, tinggal bayar doang. Akhirnya dilepaskan, terus akhirnya lanjut sama Ronaldo juga yang komplain juga. Si Ronaldo bilang bahwa pemain muda sekarang itu anti kritik ya, dia sebenarnya nyindir si Greenwood itu kan. Nggak mau dikasih tahu lah katanya pemain muda sekarang itu. Tapi kalau gue lihat elang doang kayaknya. Elang doang yang dengerin Ronaldo tuh. Dia sampai nge-tweet juga kan, wah ini kalau misalnya main sama Ronaldo ya udahlah nikmatin aja kan. Iya. Kita belajar doang. Dan yang terbaru ini di bulan Januari apa Februari sih? Januari ya? Januari kemarin ya, inilah si Robson ini si ceweknya ngomong di medsos bahwa dia dilakukan semena-mena. Kekerasan. Tapi terbaru juga sih, ternyata si Rashford ya, dia juga posting yang dia sama ceweknya juga. Seharusnya dia melakukan perempuan tuh seperti ini, dia mesra-mesraan. Iya, soalnya kan nyindir kayak banget. Rashford, Cavani dan beberapa pemain MU lainnya langsung unfollow. Iya, langsung unfollow Greenwood. Iya sih, kalau gue juga. De Gea juga termasuk yang unfollow. Iya, toxic banget jadinya kan, dia kan di tim kan. Ya udah, kalau misalnya gue jadi pemain-pemain mereka juga ya, gue juga ngapain sih? Iya. Udahlah kalau gitu kita juga lanjut lagi. Nih ada sebenarnya ya. Apa lagi? Berita selanjutnya itu kok ada kaitannya sih. Ada kaitan juga. Apa tuh? Berita selanjutnya tuh tentang Akademi Crystal Palace. Crystal Palace ya. Oh, yang bikin apa sih? Crystal Palace dia bikin ini kayak program khusus untuk anak muda yang misalnya nggak diterima di tim utama. Misalnya kan dia sudah lama tuh kira-kira di tim utama, di tim akademi udah 10 tahun lebih gitu. Umurnya sudah 22 lebih gitu kan. Tapi belum dipanggil ke tim utama. Akhirnya kan otomatis dikeluarkan kan. Nah, ini si tim akademinya ini dia kayak apa sih? Membuat satu program itu ya untuk jadi masa depan kita tuh nggak berhenti
di situ Di aja. bola Nah, doang. setelah bolanya nggak ada, masih ada masa depan lainnya. Betul, nggak cuma sepak bola doang, nanti ada Iya. pekerjaan, entah jadi pendidikan juga bisa. Pendidikan ya. Ini sebenarnya langkah yang bagus banget nih ya dari Hmm. Crystal Palace ini. Iya benar. Nah gue baca berita dulu kali Ya, ya, baca biar dulu. kalian tahu juga sebenarnya tuh apa sih program dari Crystal Palace itu. Lihat aja nih ya, ini dia beritanya. Nah ini demi membantu kelanjutan karir bagi pemain akademi mereka yang tidak lagi diperpanjang kontrak ini, Crystal Palace menyediakan program pembinaan tambahan. Para youngster nih yang dinilai tidak cukup skill di lapangan hijau akan diajari keterampilan lain agar bisa melanjutkan hidup setelah tidak lagi bermain bola nih Ge. Nah, program ini nih diresmikan pada Sabtu 29 Januari lalu dan dihadiri juga oleh ex pemain Crystal Palace yang juga pelatih timnas Iya. Inggris, Gareth Southgate. Ini di Crystal Palace nih menjadi tim pertama yang memberlakukan hal seperti ini nih sebenarnya. Oh iya tim Nah, pertama tim ya. pertama. Jadi bagus banget sebenarnya programnya. Iya benar-benar. Nanti ini pemain muda ini nih rentang usia 17 hingga 20 tahun ini akan dibina selama kurang lebih 3 tahun nih Ge. Dan Crystal Palace The Eagles pun mendapatkan hujan sanjungan nih karena inisiatif bagus ini. Iya, karena apa yang dilakukan Palace nih harapan buat para pemain kedepannya Iya, yang benar. masa depannya merasa hancur, tidak punya jalan lain lagi kalau nggak main bola nih, nggak masuk tim utama. Nah, Iya. karena cuma 1% dari puluhan ribu pemain tuh yang bisa main di kasta teratas Liga Inggris ternyata ya. Bener banget karena kan kalau ya sebagai pemain apa sih dari kecil kan kita sudah Iya. dibina, kita masuk deh akademi kan ya harapannya nanti ke depan kita bakalan Artinya, ya main langsung di tim utama gitu ya. Tapi iya kan di tim utama tapi nggak ya cuma 20 di Liga Iya, Premier di League Liga Premier Inggris yang 20 terdaftar. cuma berapa orang kan, misalnya cuma yang terdaftar 35 kali 20 cuma berapa ratus orang. bener. Nah ini juga ya sebagai harapan juga nih bagi pemain muda ya Iya. tentang adanya ini juga. Ya semoga aja tim-tim lain kan Heeh. mengikuti jejak dari The Eagles juga ini kan. Iya. Karena bagus. Tapi nih pas gue lihat juga nih di beritanya nih banyak nih kasus-kasus yang terjadi nih kayak pemain Manchester City juga nih si Jeremy Winston nih ex Academy City yang ditemukan gantung diri pada Oktober 2020 iya, usai ada- dilepas Citizen kan. Ada 2 orang kalau nggak salah Iya, deh yang sama pemain MU juga. Iya. Yang itu ya, yang gantung diri. ya Sama siapa lagi sih? ada lagi yang bunuh diri juga. Jadi mungkin banyak yang stres. Nah, jadi sebenarnya program ini nih diinisiasi oleh direktur akademinya Crystal Palace. Dia Oke. itu salah satu orang yang stres setelah tidak mendapatkan tempat. Oh iya, ini mungkin pengalaman dari dia sendiri ya. pengalaman- Ya mungkin karena pengalaman pribadi, makanya dia bikin program ini biar nggak ada lagi yang kayak dia jadi stres Iya benar-benar. setelah juga. nggak dapat tempat. Nah, selain itu nih mungkin namanya juga kita sok ngerti ya. So ngerti bol. Ini ada kaitannya dengan kasusnya Greenwood. Kenapa itu? Jadi kalau menurut gue ya, kalau menurut gue nih Iya, iya. pemain bola itu kalau yang di Eropa, yang nggak di Eropa doang sih di belahan dunia lain, Amerika Latin, dia dari kecil udah latihan masuk akademi, Hmm, kayaknya pendidikannya juga agak kurang. iya benar. Nah, setelah mereka nggak masuk nih, udah dari kecil sampai umur 18-20 tahunnya nggak masuk tim utama, banyak yang stres. Adalah mungkin ada yang nanti Iya, misalnya iya. kerjanya di supermarket doang karena nggak punya skill lain. Terus yang ada yang karena kurang pendidikan bisa jadi mukulin orang kan, bisa Iya, jadi pacarnya tukang kekerasan pukul ya. ya, mungkin ya. Bisa jadi ya. Karena kekurangan pendidikan ya menurut gua, tapi ini sekali lagi. Tapi ya ini juga sih ya. Ya ini jadi concern juga. Mungkin FIFA juga harus ini diwajibkan ya. Iya, Atau enggak harusnya- iya setiap klub memiliki seperti ini program-program Iya, harus seperti ada ini. program kayak gini tuh nggak cuma di Palace aja, harusnya FIFA menjadikan standar ya. Iya, ya, standar di semua klub harus wajib Iya. kalau misal mau mendapatkan sertifikat dari FIFA gitu kan. Iya. Kayak misalnya kalau Indonesia tuh kayak lisensi AFC. Iya. Jadi setiap klub tuh wajib Wajib Heeh. ada programnya inilah. Jadi programnya. pada saat ada pemain-pemain yang tidak pernah naik ke atas, dia nggak bingung nyari kerjaannya kemana. Dia udah punya skill Iya. lah gitu. Karena juga pemain-pemain bola sekarang tuh jarang banget gitu yang dari bola juga terus dia lanjut kuliah Lanjut gitu kuliah. sembari gitu. Iya. Kayak Rashford kemarin kan dia lanjut kuliah juga kan, dia sebenarnya ada Iya. juga pendidikannya gitu. Jarang banget. Mungkinan kalau misal begitu
Dia mau menjelang pensiun tuh baru Ya. mulai pendidikan lagi. Sekarang iya, sebenarnya kalau habis pensiun pun mereka skillnya apa sih? Yang jadi pandit itu kita bisa lihat deh. Iya. Berapa banyak sih yang jadi pandit atau jadi pelatih deh? Apalagi pelatih itu sangat sedikit lah ya. Berarti sedikit banget. Ya, Karena kan sedikit itu juga bayar masalahnya Iya, kalau gue lihat harus kalau Indonesia sekolah juga lagi gitu. kan. Iya, sekolah lagi tuh nggak murah tau. Iya. Dari lisensi dari SSB aja untuk pelatih SSB juga bayarnya juga 9 Lumayan. jutaan Nah. Indonesia ya. Iya lumayan. Iya, apalagi kalau misalnya lisensi BC atau yang BCA, AFC itu udah puluhan juta Iya. sampai ratusan juta. Makanya yang nggak semuanya juga ya mantan main bola tuh punya banyak uang gitu kan. Nah, apalagi yang pemain yang pas-pasan gitu, cuma cadangan. Nah, itu dia. Kalau yang pemain inti dan lumayan terkenal, lumayan lah dia masih ada penghasilannya mungkin. Iya. Dan ada lagi nih si pemain MU nih dulu nih, namanya Devonte Redmond nih, mantan pemain akademinya juga. Dia malah lebih parah lagi. Dia ngetahui dirinya nggak lolos ke tim utama dari medsos. Jadi netizen duluan yang tahu dia bahwa dia nggak lolos. Itu parah banget sih. Nah, iya, Nah itu itu. dia tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang sakit hati. Iya, lah pasti. makanya mungkin sakit hati, stres, Iya, ada yang sampai stres. bunuh diri itu. Nah, itu yang harus dicegah lah Iya. oleh tim-tim. Merasa diri nggak berguna apalagi gitu ya kan sering banget tuh ya terjadi di gitu. Enggak Iya. cuma bola juga sih. Iya, nggak cuma bola sih. Olahraga lain juga Iya. sebenarnya begitu juga. Tapi setidaknya kalau NBA ya di NBA, Iya, itu NBA gimana? mereka udah kuliah dulu kan misalnya kayak Oh iya, draft itu NBA kan draft dari itu ya. draft Oh iya itu dari kampus ya? dari kampus Dari kampus kan? misalnya. Oh iya. Jadi ada modal. pendidikannya Ya. udah ada modalnya nih pendidikan mereka. Dan kalau kita nonton film yang tentang basket gitu kan, mereka itu harus nilainya bagus kan kalau untuk jadi pemain di kampusnya juga. Oh gitu Jadi ya. ada standar nilainya. Wih, Kalau bagus kita banget. bego juga harus harus digejot gitu, digejot Iya harus bisa nilainya. gitu kan nilainya biar kepilih kan nggak? Karena NBA draft tau gue kan dia pemain jago udah ada nilai-nilainya. Nah nanti si tim-tim ini kan memilih ya, memilih ini kira-kira lu mau ngambil yang mana, Emang, ya. ya kan? Tapi ya mereka harus ada kepintarannya dulu lah gitu. Iya, Maksudnya secara standarnya adalah iya. standar Cara pendidikannya apa sih, ya? akademis. Akademis, Ah, iya, secara akademis harus bagus juga. iya. Sebenarnya gitu harus dicontoh ya dari Harus NBA contoh. juga. Ya semoga kedepannya sih sepak bola seperti itu dan nggak cuma di luar aja ya, di Indonesia lah yang Ya, Indonesia akademinya dulu aja deh, ya kan jalanin lagi karena kan sempat berhenti Iya. juga nih kemarin. yang dari grassroots-nya sih Iya, ya Indonesia. grassroots-nya juga Indonesia gitu. Banyak sih pemain-pemain Indonesia tuh yang apa ya masa akademinya tau gak lu yang ini? Oh, dulu bisnis juga. Tau gak lu dulu pemain Danone tuh dari PS Makassar. Ya. Siapa sih namanya tuh? Lupa gue namanya. Ada juga bisnis tuh akhirnya. Nah, ya skill-skill begitu yang mestinya Ya, dipunyai harus, pemain ya. ya. Dah berbisnis lah atau ya mesti ada pendidikan ini juga sih. Pendidikan paling enggak ada punya skill lah di luar sepak bola. Luar sepak Jadi bola. nanti pada saat mereka selesai masih bisa lanjut lah hidupnya, dapat duit. Iya benar sekali. Kayaknya udah panjang banget ya. Iya kan deh, kayaknya topiknya Gile. bukan bola nih jadinya. Jadi ke yang lain tapi ya semoga ini ya meskipun penonton yang banyak-banyak amat ya. Sedih banget. Mungkin Ya. karena kita sok ngerti kali So ya. ngerti bola jadi apaan sih nih anjir sampah banget gitu kan. Ya udahlah gue malas nonton nih gitu. Ya namanya juga kita hanya memberi insight-insight. Ya, memberi info-info yang Info-info. mungkin kadang-kadang hanya kita doang yang tahu. Nah, itu doang yang tahu. Kalian juga ya kalian bisa baca lagi lah nanti ya di platform-platform sport lainnya. Yang ya kita juga punya ZQ Score juga ada ya. Ya, ada ZQ Score ZQ juga. ada Today juga ya. Ya. Di 88 Today kalian bisa baca informasi sepak bola di situ semuanya. Kalau misalnya mau lihat live score juga bisa di ZQ ZQ Score. Score ya. Kita lihat live score langsung kok. Langsung nonton bola juga bisa, nonton streaming. Gitu jadi promo ya. Ya udah lah kalau gitu, segitu aja kali kita dari kita hari ini ya. Cuma 2 topik aja dari kita. Nanti insya Allah Minggu minggu depan kita bakalan bahas info lain lagi Ya, yang lebih heboh lah. yang lebih heboh dari ini. Entah yang lebih heboh. Kita tunggu aja berita apa ya Iya. yang lagi hype untuk minggu depan. Kalau gitu gue pamit, Fahri Mahar pamit dan Gue Geral. sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye bye.